Saham bagus, saham bagus, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Pak Kiai? Sehat selalu ya? Sehat selalu. Mantap. Siap. Salam cuan Pak Kiai. Salam cuan. Salam cuan. Selamat datang di podcast Gosip Pasar, official YouTube channel dari Saham Bagus Trading Community. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik Pak Kiai. Pertama, tema kita hari ini adalah tentang hujan emas atau hujan batu di Bursa Efek Jakarta. Nah, ini menarik nih. Karena selama satu bulan banyak hal yang cukup mempengaruhi gejolak-gejolak pasar. Nah, pertanyaannya sebetulnya nih, bagaimana sih secara umum kondisi market bursa saham di Indonesia di akhir Oktober ini? Jadi gimana reviewnya selama satu bulan kemarin nih Pak Kiai? Oke. Sobat Investor Retail Indonesia ya. Siap. Jadi kita syuting itu di tanggal 29 ya, di hari Rabu ini ya. Betul. 29 Oktober 2025. Nah, hari ini ada rilis laporan keuangan Big Tech Company ya. Dan sepertinya bagus-bagus saja. Kemudian besok pagi jangan lupa itu ada update dari pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping yang akan bicara tarif di Korea. Kira-kira akan dimulai sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 10 waktu Seoul Korea Selatan. Ya. Mantap. Dan kemudian jangan lewat juga bahwa akan ada pengumuman dari penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika yaitu The Fed. Itu tanggal 30 jam berapa? Jam 1 sana. Jam 1 sana berarti. Atau sama dengan di sini ya jam 12 siangan. Jam 12 ya. Wah, jadi seru nih 2 hari ke depan ini. Ya, Kamis dan Jumat ini penentuan yang paling utama dari kita menanti ini. Apakah kita semua akan kemudian cuan bagi yang sudah serok-serok seperti saya? Yang sudah serok-serok kemarin waktu saham-saham pada ambruk ya kita serok. Ataukah kita boncos kan gitu. Itu dia. Nah, tapi kalau naga-naganya teman-teman itu sepertinya cuan ya. Karena hari ini pun nanti Mas Sudrajat bisa screenshot ya, saya cuan berapa ya. Nah, itu dia atas saham-saham Konglo yang sudah saya serok di hari Senin dan Selasa. Jadi hari ini saya lumayan cerah ini karena saya sudah menikmati cuan dari serok saham Konglo. Luar biasa Pak Kiai. Oke, mengenai pertanyaan review tadi ya, selama sebulan ini ada something yang cukup unik ya di market kita ya. Yang pertama Anda pasti ingat ya, tanggal 17 itu IHSG itu sempat turun 2,57% di bawah 8.000. Jadi tanggal 17 itu ya. Kemudian pekan berikutnya kemudian loncat tiba-tiba. Jadi dari bawah 8.000 loncat, 4,5% ke 8.271. Luar biasa. Kemudian pekan berikutnya lagi, jadi pekan ketiga ya. Pekan ketiga tiba-tiba ambruk 3,5%, ya kan? 3,5% dan pas hari Senin tanggal 27 waktu perdagangan intraday itu juga kemudian agak naik tipis di 8.177. Ya, luar biasa. Kemudian hari ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya, hari ini yaitu Rabu ya, setelah kemarin itu sempat kemudian turun lagi ya ke 8.091. Hari ini ternyata ditutup cukup memuaskan ya teman-teman, cukup memuaskan ya. Jadi ditutup itu di 8.116. Good lah jadi ya. Sebentar lagi mungkin besok akan 8.200 kembali lagi ke tanggal 17. Jadi selama 3 minggu ini jantung kita berdebar-debar digoncang seperti luar biasa itu naik roller coaster. Roller coaster. Atau naik kora-kora di
dunia fantasi Ancol ya. Iya, luar biasa ini emang 1 Iya. bulan ya. Nah, berikutnya ini kan ada selama 1 bulan juga banyak saham-saham konglo yang rontok, Pak Yai. Mereka, nah saya dapat info nih di TikTok edukasi saham bagus kemarin, Pak Yai kemarin serok-serok gitu. Nah, kira-kira saham apa aja nih yang kemarin diserok nih? Ya kan? Ya, oke. Luar Ya, biasa. jadi saya selalu update ya di Ah. TikTok saya edukasi saham bagus itu tiap hari saya TikTok bisa sehari 3 kali seperti minum obat. Luar gitu ya. biasa. Bahkan lebih kadang ya. Nah, kita pada hari Senin itu kita sudah serok saham konglomerat dan juga saham banking. Saham Ya. konglo dan saham banking Juga ya. saham-saham yang sifatnya moderat ya, seperti Iya. Unilever. Oke. gitu ya. Jadi kita sudah serok dan hari ini, Mm. jadi kita nunggu 2 hari ya, Oh. nunggu 2 hari dan hari ini kita di hari Rabu, alhamdulillah ya, saham-saham yang kita serok yaitu sahamnya Pak Happy Hapsoro, Bufa, Ya, Bufa. kemudian kita ada saham untuk punyanya Pak Prayogo bisa dicek, ada PTRO, kemudian ada brand, ada BRPT juga sudah cuan, sudah cuan gitu ya. Alhamdulillah lah gitu ya. Nah kalau saham untuk Unilever kebetulan masih belum cuan, kira-kira mungkin besok sedikit lagi cuan. Jadi kita nanti update mungkin setelah video ini diedit kalau Unilevernya cuan nanti saya update. Siap. Semoga siap. besok di hari Kamis kita ada Biar jadi patokan Pak Yai ya. ada miracle ya. Oke. Ada Keajaiban ya. keajaiban. Betul. Nah, ini kebetulan kan kita syuting di hari Rabu tanggal 29 Oktober Pak Yai. Tadi pagi itu kan saham-saham dari emiten waste to energy. Ya. Kayak Toba, Oasa ini kan pada turun ya. Jadi di bawah sampai ARB. Ya, ARB-nya rontok juga ya. rontok. ARB-nya sampai bahkan ada yang minus 15%. Ya. Ya kan? Terus kemudian Oasa salah satu emiten waste to energy juga turun juga dalam beberapa hari ini dari 300 sampai ke 214, bahkan sampai menyentuh ke 188. 118. Iya, 118 ya. Sekarang sudah di 214. 214. Atau turun 30%. Kenapa sih ini bisa terjadi nih Pak ya ini pada ambruk semua nih saham-saham waste to energy ini? Iya. Ini cukup aneh teman-teman ya. Iya. Kalau teman-teman lihat ya bahwa pengumuman paket kebijakan waste to energy itu sudah diumumkan di hari Jumat ya. Di hari Jumat. Jadi seharusnya kan naik ya, tapi justru setelah diumumkan justru ambrol, ada apa kan? Itu dia. Nah, kalau yang Oasa ini kan karena isunya dia nggak jadi dapat tender untuk waste to energy di daerah Tangerang gitu. Nah, tapi publik itu seakan-akan berpikir bahwa berarti Oasa itu nggak jadi dapat semuanya gitu loh. Ya, jadi kayak ada misinformasi aja. Buktinya Oasa hari ini lumayan naik juga Pak. Iya, Oasa kita cek sudah mulai rebound kan. Nah, coba kita cek sebentar, sorry. Nah, ya. Oasa hari ini sudah rebound dari tadi 118 ke 214 atau sudah rebound 0,9%, tapi tadi sempat naik sampai 232 ya. Jadi udah agak naik sedikit lah. Kemudian kalau yang Toba ini baru hari ini nyungsep kan sampai ARB. Iya. Karena ada berita bahwa yang pertama laporan keuangannya negatif. Betul. Gitu ya. Nanti boleh dicek di sumber beritanya ya. Jadi semalam itu ada heboh di beberapa forum bahwa forum saham ya itu Toba mengalami kerugian. Kerugian. Tapi anehnya adalah setelah market itu panik dan kemudian melakukan penjualan besar-besaran, ya sekitar jam 12 siang itu muncul berita bahwa sebenarnya ruginya itu bukan karena apa-apa, tapi karena Toba itu lagi transformasi, jualin bisnis kotornya, yaitu bisnis batubara kan gitu ya. Kemudian beralih ke waste
bisnis. Waste business. Jadi waste bisnis itu ada dua, waste to Apa tuh? energy bisnis Oke. sama waste management. Manajemen. Itu Jadi dua hal yang waste- berbeda itu berarti. Dua Pak hal ya? yang berbeda. Waste to energy bisnis itu berarti adalah mengubah sampah menjadi energi listrik kemudian dijual ke PLN. Tapi kalau waste management itu membantu perusahaan-perusahaan dalam mengolah sampah. Oke. Nah, anehnya sekitar jam 12 itu muncul bahwa Toba itu bisnisnya untuk waste management atau manajemen limbah itu pendapatannya naik 1041%. Luar biasa. 1041%. Jadi ya bagi teman-teman yang tadi CL ya nggak tahu ya perasaannya seperti apa. Tapi kalau saya tadi justru serok. Ya nanti buktinya ada di atas nih saya serok saham Toba di 2 akun, bahkan ini masih hanya di 1 akun. Saya serok sampai 1.600 lot, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi luar biasa ya, di saat orang lain CL, Pak Yai serok, dan ternyata keputusannya luar biasa Pak Yai ya. Ya luar biasa atau enggak kita lihat besok ya? di edisi berikutnya kita liatin ya berapa kita cuannya Toba atau boncosnya. Nah itu dia. Nah, kita jujur-jujur aja. Betul. Nah ini berikutnya nih, ini juga Pak, banyak sekali juga saham-saham yang pergerakannya seperti roller coaster juga, kayak saham-saham Haji Isam, ya kan, seperti JAR, TB, PGUN, PAS, uang gitu. Ya, uang. Kenapa kok jatuh semua tuh? Apa faktornya tuh Pak ya begitu tuh? Jadi ada yang aneh juga dengan saham Haji Isam. Haji Isam, ya benar-benar. Jadi misalkan kayak JAR itu pendapatannya ya boleh dicek di berita lagi nanti dikasih linknya ya. Siap. JAR itu pendapatannya naik Pak ratusan persen gitu, labanya bahkan naik ratusan persen. Begitu juga TB itu. TB itu naiknya juga ratusan persen. Tapi kenapa sahamnya tiba-tiba anjlok gitu ya. Jadi itu anehnya ada di situ gitu kan. Nah jadi saya memperkirakan bahwa memang ada orang yang taking profit Pak, karena saham-sahamnya Haji Isam ini sudah melambung bahkan ribuan persen gitu. Tinggi sekali ada yang sampai 5.000% Pak dalam beberapa bulan ini gitu. Jadi ya mungkin di saat kemudian ada berita yang mendukung untuk memberikan alasan dia untuk TP ya kemudian para smart money ini pada TP sehingga longsor kan gitu kan. Longsor gitu kan. Dan saya justru ketika JAR, TB, PGUN sama uang ini longsor, lagi-lagi saya serok karena saya percaya sama Punglo ya. Saya percaya sama Punglo dan saya tidak terlalu mempermasalahkan tentang rebalancing MSCI yang orang takut-takutkan itu yang kemudian membuat saham itu turun sekali kan. Ya, karena kan MSCI ini sebenarnya masih bahasan Pak, masih akan berlangsungnya itu Januari 2026 jadi gitu. Jadi publik itu terlalu takut ya, terlalu dibikin takut tepatnya, dibikin takut oleh media ya tentang rebalancing MSCI ini gitu loh ya. Bahwa nanti kemudian sahamnya jumlah lembarnya akan semakin banyak, akan semakin membanjiri ke market gitu ya. Akhirnya akan menyebabkan jumlahnya banyak sehingga kan kalau jumlahnya banyak harganya turun. Betul. Nah, tapi sebenarnya ini masih belum pasti teman-teman. Jadi baru tahun 2026 itu diimplementasikan dan sekarang pun MSCI juga baru rapat-rapat dengan pengurus dari IDX dan juga dari KSEI dan OJK. Baru pembahasan mereka juga nggak bisa lah semena-mena begitu. Iyalah. Ini kan mekanisme pasar Pak ya. Betul. Iya kan masih ada pembela kita yaitu ya IDX, OJK dan KSEI atau KSEI Custodian Central Efek Indonesia. Oke. Nah, berikutnya juga ini kan harga emas juga pada turun. Nah, bagaimana dengan pergerakan saham-saham emas nih di tengah turunnya harga emas Pak ya? Nah, hari ini emiten emas lumayan naik ya. BRMS itu naik 8%, 8,77 tepatnya. Kemudian selain BRMS, emiten emas itu ada ANTM, Antam itu juga lumayan naik ya, naiknya 3,2% ya. Kemudian ada emiten emas ya, namanya emas ya.
Sambil saya buka aplikasi Siap, saham saya. siap. Biar lebih Emas akurat bahkan ya, Pak ya. naiknya, baru 1,5% ya hari ini. 1,5. Ya, kemudian ada HRTA, kita cek. Ya, HRTA. HRTA malah naik 9,7%. Ya, karena dia pabrik perhiasan. Iya, iya. Nah, kebetulan hari ini emas sudah agak rebound sedikit ya. Di hari Rabu ini gitu. Jadi saham-saham emas itu selalu mengikuti kenaikan harga emas dunianya. Kalau harga emas dunianya naik, dia naik akan juga. Naik. Kalau turun juga ikutan turun. Gitu ya. Iya, iya. Seperti itu, Pak. Siap, siap. Nah, ini berkaitan dengan banyak juga teman-teman yang trading saham yang banyak nyangkut, Pak Yai. Terutama di saham dada. Ya? Oh, dada. Saham dada pada nyangkut ya kan. Dari harga 240 ke 50 rupiah dan susah untuk dijual lagi karena terlalu banyak tadi itu sampai berapa juta itu. Ya. Nah, gimana tuh Pak Yai? Kan kasihan juga teman-teman ya. Ya, teman-teman itulah risiko jika teman-teman hanya ngikutin hype sesaat atau sesuatu yang dipompa yang sangat dahsyat ya. Betul, FOMO dan ya. itu dibicarakan biasanya di forum-forum saham. Iya, itu dia. Nah, kalau saya apapun yang terjadi itu tetap saya melihat fundamental. Jadi meskipun saya ini seorang scalper tidak melulu melihat momentum gitu. Kalau orang-orang itu cuma momentum aja. Momentum itu maksudnya kalau lagi naik ya udah dikejar tanpa peduli itu sahamnya apa, tanpa dilihat industrinya apa, tanpa dilihat laporan keuangannya bagaimana kan gitu. Jadi dada ini juga tidak masuk akal kan gitu ya. Jadi masa memperkirakan harganya sampai 250.000 kan gitu kan. Masa bilang bahwa dia itu mau diakuisisi oleh Vanguard gitu. Vanguard Capital itu kan gede banget seperti BlackRock gitu. Masa mau mengakuisisi perusahaan kecil kayak dada yang aneh juga kan gitu ya. Dan narasi-narasi itu dipercaya sama masyarakat kita, bahkan katanya mau diakuisisi sama motor GP kan, kan aneh kan gitu kan. Nah tapi keanehan-keanehan itu membutakan Anda semua sehingga Anda tetap membeli dada di harga pucuk dan akhirnya ya sekarang dibanting. Nah sekarang ketika teman-teman itu mau ngejual ya, tahu nggak antriannya berapa? Orang yang ngejual itu satu hari ada antara 2 sampai dengan 3 juta lot. Ya, 2 sampai 3 juta lot. Padahal likuiditasnya sehari cuma 200 sampai 300 ribu lot. Kecil sekali itu. Artinya orang yang ngantri sama ketersediaan barangnya itu kan 10 kali lipat. Iya. Betul. Itulah mengapa Anda tidak bisa jualan dada karena likuiditasnya hanya sepersepuluhnya. Dari orang yang pengen ngejual. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang punya dada, ya diikhlasin aja lah sebagai pembelajaran Anda. Atau siapa tahu nanti digoreng oleh bandar lagi dengan narasi yang berbeda. Ya, pengalaman bisa naik lagi gitu. Pengalaman saya pernah megang saham dengan kode saham STRK. STRK itu karena sudah dulu waktu awal-awal saya jadi pemain saham. Ya, saya masuk ke STRK, kemudian saya kecemplung sampai minus 50%. Nah, kemudian saya tahan tuh Pak selama 2 tahun. Akhirnya kejebur dan cuan 50%. Jadi dada bisa aja nanti rebound dalam kurun 6 bulan, setahun, 2 tahun ya tergantung apakah si pemilik emitennya ini masih punya rasa dan masih punya ambisi untuk naikin lagi dada ini. Betul. Siapa tahu kayak tadi pengalaman Pak Yai ya. Setelah di 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun luar biasa. 2 tahun setelah itu bisa cuan 50%. Nah, sabar, benar. Sabar. Nah, ini erat kaitannya juga dengan saham koin nih Pak Yai. Ini kan turunnya luar biasa nih. Dari 100 dikerek sampai 3.000 kan kemarin itu kan. Nah, sekarang orang-orang juga pada bingung mau CL apa enggak. Harganya sudah di 2.100, 2.300. Pertanyaannya, apakah para trader itu harus CL atau di hold dulu Pak Yai? Iya. Nah, jadi koin ini salah satu yang fenomenal, bahkan sebenarnya pengen saya hold jangka panjang. Bahkan teman-teman yang ngelihat video TikTok saya ya pasti juga sudah tahu ya tentang ambisi saya terhadap koin ini, dan saya sarankan Anda semua juga untuk hold kan gitu kan. Sampai pada suatu titik ya. Kira-kira di awal bulan kemarin itu ada berita bahwa Happy Hapsoro
Dan Haji Isam Iya. itu sudah menandatangani kerjasama Mm-mm. dan sudah mendapat restu dari Bapepti Iya. untuk membuat bursa kripto saingannya bursa kriptonya CFX-nya milik koin ini. Waduh. Nah, ini menghancurkan impian saya karena dulu itu saya itu hold koin ini Iya. dan koin ini juga naik dari 100 ke 3.000. 3.000. Itu salah satunya karena dia satu-satunya, Pak. Monopoli berarti. Monopoli, Oke. satu-satunya yang punya pemilik bursa kripto Indonesia. Oh. Dan dia juga punya pencatatan kripto di Indonesia kayak Oke. EC gitu, kustodian gitu lah. Oke. Tapi untuk kripto. Untuk kripto khusus. Dan itu. saya juga trader kripto. Jadi saya tahu bahwa setiap saya itu trading misalkan di peluang, Iya. kemudian di pintu, gitu selalu ada potongan tuh. Fee CFX-nya. Oke. Fee untuk CFX ini selalu ada, Pak, ketika Iya, kita iya. jual beli. Nah, berarti apa? Berarti koin dan koin yang punya CFX ini kan apa ya, mirip preman aja kan. Dia nggak perlu ngapa-ngapain udah terima duit enak banget kan. Nah, saya pengen bisnis yang premanisme kayak gini sebenarnya kan gitu ya. Tapi ternyata akhirnya itu nggak kekal, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dua konglomerat gaib kita ini yang lagi populer ini Pak Happy Hapsoro dan Haji Isam jabat tangan mau bikin bursa kripto, ya udah bubarlah ambisi saya itu. Makanya begitu dengar berita itu saya langsung CL. Nah, teman-teman yang lain masih nanti kan masih lama itu efeknya, dan efeknya seperti itu. Sekarang 3.400, sekarang bahkan tadi juga masih merah terus dengan volume yang besar. Jadi saya takut koin ini akan nyungsep sampai 1.000 bahkan di bawah 1.000 ya. Jadi buat teman-teman yang holder koin, ya ini bukan nyaranin tapi boleh Anda pertimbangkan apakah Anda nggak lebih baik CL daripada nanti koinnya dibawa ke 1.000 bahkan di bawah 1.000 loh. Nah, sebelum di launching itu yang punya Haji sama Pak Happy. Kalau sudah di launching, aduh, parah lah gitu ya. Bener-bener Pak ya. Nah, mungkin tadi tuh seru sekali kan perjalanan pergerakan selama 1 bulan ini Pak Yai. Iya. Nah, di akhir ini kita perlu closing statement nih. Apa yang harus dilakukan oleh para trader sehingga tetap rasional dan tetap cuan. Gimana tuh? Ya, jadi yang pertama adalah market itu irasional. Irasional. Jadi market itu kadang irasional karena pas barang yang bagus bisa dibikin jelek loh. Iya. Jadi bisa diturun-turunin Iya. gitu. Kemudian barang yang bagus barang yang bagus itu bisa diturun-turunin dan barang yang jelek bisa dinaik-naikin. Dengan apa itu? Dengan news, dengan rumor, dengan aksi korporasi segala macam. Iya, betul. Ya, tapi di saham bagus selalu kita punya pepatah, sesuatu yang emas itu akan kembali emas meskipun sementara waktu diselimuti debu. Iya. Nanti kalau debunya sudah hilang, itu akan balik ke emasnya. Emas lagi. Nah, tapi sesuatu yang debu diselimuti emas, suatu saat emasnya diambil selimutnya, kembali debu lagi. Artinya apa? Bagaimanapun juga bisnis secara fundamental itu perlu Anda lihat ya. Jangan cuma ngelihat momentum aja. Tapi Anda ya, kalau misalkan Anda itu mau beli saham, itu dicek. Laporan keuangannya gimana. Kalau negatif ya jangan belilah. Ya kan? Misalkan Pak Mahmud sekarang, ya saya tawari, Pak mau beli perusahaan saya nggak? Perusahaan saya minus 2 miliar, mau nggak beli? Enggak lah Mas. Enggak lah, ya kita mau belinya perusahaan yang untung. Jadi kalau perusahaannya tidak untung ya jangan dibeli. Kemudian kalau dicopet bagaimana? Boleh. Dicopet itu maksudnya one day trading. Jadi diambil saat momentumnya naik, ambil 2,5% sampai 5% saja kan gitu kan ya. Tapi kalau Anda swing atau value investing, Anda tahan sebulan, 2 bulan, lebih dari setahun, lebih dari 1 bulan bahkan, ya Anda harus cek-cek dulu fundamental perusahaannya itu seperti apa, laporan keuangannya bagaimana, profit marginnya gimana, dia cashnya gimana, kemampuan bayar utangnya gimana, hutangnya berapa net profit marginnya, siapa direkturnya, ya harus Anda pahami dikit-dikit lah. Masa nggak sama sekali Anda beli kucing dalam karung gitu loh. Akibatnya kayak gitu. Jadinya nyungsep, dan kebanyakan investor retail Indonesia itu pengetahuannya dan keinginan untuk mencari tahunya itu rendah, Pak. Jadinya seperti itu. Makanya kemudian kita ada
komunitas trading saham bagus ini Iya. ya agar apa? Teman-teman itu kalau masuk di komunitas itu pasti dikasih tahu semuanya teman-teman. Ya baik itu rumor, baik itu berita, Nah. baik itu fundamentalnya, Betul. baik itu cerita-cerita di balik layarnya, di depan layarnya, kita diedukasi terus Anda. Jadi semalas-malasnya orang kalau udah ikut komunitas itu biasanya ketularan rajinnya, Nah, Pak. Ya, gitu. ketularan rajin dan ketularan cuannya juga, Pak, Ketularan ya. cuannya karena kita selalu live trading bareng dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang, kadang sampai sore. Jadi kita trading bareng live di Zoom. Langsung dari laptop saya dan juga langsung dari laptopnya teman-teman semua. Jadi yang trading bukan hanya saya, Pak, tapi 3.000 anggota kita juga. Trading Jadi di saat waktu yang sama sama-sama ya. ngasih info. Kayak tadi Iya. kita di Koko itu saya nggak tahu bahwa Koko itu bakal bagus kan. Tapi ada temen yang ngasih tahu, Pak, Yai Koko bagus, oke masuk. Akhirnya tadi sehari cuma 3 kali Koko. Luar biasa. CO Satu hari. ya, sebelum kemudian dia dibawa turun. Oke. Kayak gitu Pak. Jadi kita jadi teman-teman bisa ikut komunitas saham bagus, nanti bisa klik di Nomor ya. deskripsi, Di di deskripsi deskripsi. video ini nanti masuk derajat bikin linknya ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Yai atas masukannya, atas reviewnya ya kan. Kita ketemu lagi di Rabu pekan depan di Gosip Pasar. Dan sudah masuk bulan November ya. Iya, Ya. November. November jadi Apa nih bukan kira-kira nih, Pak Yai? bukan lagi Oktober. Iya. Oktober muntaber. Nah, tapi Karena udah naik turun, naik turun, naik November, turun. ya kan. Tapi November. Karena November itu kan ada kata Novi ya. Novi kan pasti mbak-mbak cantik gitu ya. Semoga nasibnya bagus kita di bulan November. Amin. Semoga tetap cuan ya para investor retail Indonesia. Ya, selamat ya buat investor retail Indonesia. Sampai ketemu di Gosip Pasar berikutnya. Salam cuan. Salam cuan. Oke, terima kasih. Saham bagus, saham bagus.